Hmm. eh Jadiin ini dulu host. Oh iya ya. Ya, Oke, oke. Eh dari sini ya, Wak ya. sharing screen Dari sini. nggak kelihatan Wo, mana ntar. Share screen-nya udah kelihatan loh. Belum belum. Tapi aku udah share screen. Mana ya? Oh ada Kan? iya. Udah. Dari sini. Terus terus. Atau dari contoh-contoh apa macam-macam huruf ilat. Dari awal aja lagi, halaman Apa pertama. tadi? Fik, bentar. Oke. Tunggu bentar, saya bawa dulu. Eh, Yap, Oke, mulai. tunggu bentar. Setting. Ya, Oke. Wassalatu wassalamu ala rasulillahi amma ba'd. Hari ini kita mulai pelajaran tasrif al-af'alil mu'tallah. Tasrif illat. Tasrif dari fiil-fiil yang mu'tal. Sebelumnya kita lihat dulu di sini. Jadi fiil dalam bahasa Arab itu ada banyak macamnya. Yang paling dasar adalah fiil sulasi mujarrad, yaitu fiil yang hanya eh, yang dasarnya hanya tiga huruf. Misal di sini fa'ala. Fa'ala itu terdiri dari tiga huruf. Fa, ain, sama lam. Dan di fiil sulasi mujarrad ini ada 6 bab. Yang pertama, fa'ala yaf'ilu, kemudian fa'ala yaf'ulu, fa'ala yaf'alu, fa'ila yaf'alu, fa'ila yaf'ilu, dan yang terakhir fa'ula yaf'ulu. Kemudian masuk ke fi'il mu'tal, fi'il yang memiliki huruf illat. Huruf illat itu ada 3, alif, waw, dan ya. Kita lihat contoh-contohnya. Oke, al-af'al al-mu'tallah atau fi'il-fi'il yang mengandung huruf illat. Macamnya ada 5. Al-misal, yang pertama al-misal, fi'lu al-misal. Fi'il misal adalah fi'il yang huruf ilatnya terletak di fa fi'il atau di depan. Contohnya wasaba. Kemudian fi'il ajwaf itu adalah fi'il yang huruf ilatnya terletak di ain fi'il atau di tengah. Contoh fi'il ajwaf adalah ba'a. Di sini di tengah. Alif di tengah. Alif adalah huruf ilat dan dia terletak di tengah, maka dia fi'il ajwaf. Yang ketiga, fi'lun naqis. Fi'il nakis adalah fi'il yang huruf illatnya terletak di lamul fi'il atau di akhir. Contoh fi'il nakis adalah Roma. Di sini kita lihat
alifnya terletak di akhir, di penghujung. Ro, ma, alif. Roma. Kemudian ada lafif sama multawi. Lafif dan multawi itu nama lainnya juga lafif. Tapi kalau lafif itu nama lainnya lafif makrun, kalau multawi nama lainnya adalah lafif mafruk. Persamaan dari lafif dan multawi, keduanya memiliki dua huruf ilat. Perbedaannya di posisinya. Kalau lafif posisinya dia nyatu, berbarengan, ya, karena namanya makrun. Makrun artinya tidak terpisahkan, menyatu, gitu. Maka kita lihat sini, lafif adalah fiil yang huruf kilatnya terletak di ain dan lam. Ain dan lam, maka menyatu. Tidak ada yang memisahkannya, tidak ada huruf yang memisahkannya. Maka contoh lafif adalah roa, ro, roa. Ya. Di sini ro, waw, alif. Waw setelahnya alif, berbarengan atau tidak terpisahkan. Maka ini lafif makrun atau lafif. Kemudian al-multawi. Multawi itu terpisah karena namanya lafif mafruk. Mafruk itu terpisah artinya. Lafif mafruk atau al-multawi adalah fiil yang huruf ilatnya terletak di fa fiilnya dan lam di lam fiil, di fa dan lam fiil. Contoh multawi adalah waqo. Kita lihat di sini waw sama sama alif itu terpisahkan oleh huruf yaitu qaf di sini. Waqo. Itu macam-macam fiil mu'tal. Masuk ke fiil mu'tal yang pertama yaitu fiil misal. Oke, kita lihat dulu tasrifnya. Wasaba, yasibu, wasban atau wusuban atau sibatan, wasibun mausubun, sib, la tasib, mausibun, misabun, usiba, yusabu. Fokus kita di sini ke yang bermasalah. Wasaba, fa'ala tidak bermasalah. Yang bermasalah sini adalah yasibu, sib, la tasib, sama misabun. Oke, yasibu. Yasibu adalah fi'il mudhari'nya. Dia seharusnya yau sibu. Tapi dia malah menjadi yasibu. Kenapa demikian? Kita lihat kaidah nomor 1. Huruf waw dihapus, wajib dihapus, apabila terletak antara huruf mudhora'ah. Apa itu huruf mudhora'ah? Huruf mudhora'ah adalah huruf anaitu. Hamzah, nun, ya, dan ta. Yang terletak di awal fi'il mudhari'. Di sini, yasibu, fi'il mudhari'nya adalah ya. Oke, kita kembali ke kaidah. Huruf waw wajib dihapus apabila terletak antara huruf mudhari'ah yang berharokat fathah. Di yausibu, itu huruf mudhari'ahnya berharokat fathah. Dan apabila waw itu terletak di antara huruf mudhari'ah yang berharokat fathah dan kasroh. Jadi terletak antara huruf mudhari'ah yang berharokat fathah dan kasroh. Berarti setelah waw itu adalah huruf yang berharokat kasroh. Yausibu. Sebelum waw ada huruf mudhari'ah yang berharokat fathah dan setelahnya adalah huruf yang berharokat kasroh. Maka waw di sini wajib dihapus. Maka fi'il mudhari dari ya dari wasaba bukan yausibu, melainkan yang benar adalah yasibu dengan menghapus waw sesuai dengan kaidah nomor 1. Kemudian yang bermasalah di sini sip dan la tasib, tapi itu nanti. Kita lanjut ke isim alat. Isim alat misabun. Sebenarnya kalau wazan sudah sesuai dengan mif'alun. Hanya saja di sini permasalahannya adalah huruf aslinya diubah. Yang dari waw menjadi ya. Mengapa demikian? Kita lihat kaidahnya. Huruf waw yang berharokat sukun, miu sabun. Waw di sini sukun. Wajib diubah menjadi ya. Kapan?
apabila terletak setelah kasroh. Oke, kita lihat miu sabun. Huruf sebelumnya adalah mim dan mim di sini berharokat kasroh. Maka waw di sini wajib diubah menjadi ya. Jadi mi sabun. Dalam bahasa Arab ini penyebutannya adalah kulibatil wawu ya'an lil munasabah. Waw diubah menjadi ya untuk munasabah, penyesuaian. Karena ngomong miu itu bagi orang Arab berat. Lebih baik ngomong mi, lebih ringan di lisan. Begitu. Lanjut ke sip la tasip. Bawa, bawa dengerin. Bawa. Ya, ya, ya. Sorry, Ya, sorry. Wah, ini. ini udah di yang bagian udah selesai tadi ngejelasin ulangnya. Sekarang kita Ah, ke sip sama la tasip ini atau ke oke. tadi ya wasaba tasrif fiilnya, tasrif fiil madinya. Fa'ala, fa'ala, fa'alu, fa'alat, fa'alata, fa'alna, fa'alta, fa'altuma, fa'altum, fa'alti, fa'altuma, fa'altunna, fa'altu, fa'alna. Oh, tahu kan ini? Ada, ya. Oke. Sekarang coba diterapkan di misal wasaba. Bakal beda atau sama, Wak? Wasaba, sama. Sama, karena dia tidak ada eh, tidak berbeda, tidak bermasalah di sini wasaba, ya kan? Ya. Tapi kalau dia sibuk, Ya, ya bermasalah. bakal beda. Coba misal eh, kalau kita lihat tasrif film mudhari yaf'ilu, yaf'ilu, yaf'ilani, yaf'iluna, taf'ilu, taf'ilani, yaf'ilna, taf'ilu, taf'ilani, taf'iluna, taf'ilina, taf'ilani, taf'ilna, af'ilu, naf'ilu. Coba bawa ganti ke yasibu. Yasibu, Hmm. yasibani, yasibuna. Coba Wak. Yasibani, eh, Yasubuna, Yasibuna. Yasibuna, Yasubu, Tasibu, Yasibu, ta. eh, Sekarang tak, perempuan. Tasibu, Tasibu, Tasubu, tasibani, Tasibani ya, Tasibani, Tasib, Tasibu, Tasibuna, yasibna, yasibna. Tasibna, ya, Tasibna. Ya, ya, yasibna. Oh, Karena untuk Yasibna, dia, ya, 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 dia, ya, dia Hina, perempuan banyak. Hunna. Huna, Hmm. Ya. Sekarang Yasibna, anta. Sekarang anta. Tasibu, Tasibu, Tasubani, ah, Tasubuna, ya, tasibuna. Tasibuna, Perempuan perempuan anti, nanti tasibina. Terus Tasibina, Tasbu, Tasbun, Tasburina, tasibani, Tasibani, tasibani. Tasibani, Perempuan banyak kamu. mm, Sekarang kalian perempuan banyak, antunna. Tuna, Apa? Tasibna. Tasibna, Ya. Tasib, Saya, uh, Asburu, tasibu. Asibu, Hmm. dan Kami, Nasibu, nahnu, Nasibu. nasibu. Ya. eh Coba translate. Hmm, dia dua orang perempuan sedang melompat. Itu masuknya apa? Yasibu, apa nasibu, tasibu, atau tasibani, atau apa, Wak? Tasibani, Tasibani. Ya, benar. Jadi biar bisa menerapkan ini di sehari-hari, oh, harus hafal itunya, domirnya, Wak ya. ya, insya Allah. Oke. Nah, sekarang yang menarik itu bagaimana cara membentuk fiil amr, Wak, dari sini. Fiil amarnya di sini apa, Wak? Coba.
Apakah wasaba, apakah yasibu, atau apakah misabun? Yang mana, Wak? Ini fiil amar mana, Wak? Dari ini. Sip. Sip. Ya. Kenapa bisa sip? Kita lihat. Jadi fiil amar itu dibuat dari fiil mudhari mukhatab. Mukhatab itu lawan bicara. Berarti anta, antuma, antum, anti, antuma, sama terakhir apa? Untuna. Antun. Nah. Oke. Kalau kita lihat tasrifnya berarti tasibu, tasibani, tasibuna, tasibina, tasibani, tasibna. Sibna. Benar? Ya. Oke. Kalau udah dapat fiil mudhari'nya, kita lanjutin step berikutnya. Huruf mudhari'nya pertama kita hapus. Berarti dari tasibu menjadi sibu. Dari tasibani jadi sibani. Dan seterusnya. Berarti kita sekarang punya sibu, sibani, sibuna, sibina, sibani, sibna. Ya kan? Setelah menghapus huruf mudhari'ah. Hmm. Ya. Oke. Langkah selanjutnya, kita bikin dia menjadi majzum. Kalau untuk yang pertama itu dengan mengsukun. Kalau yang selain itu dengan menghapus nunnya, kecuali yang terakhir. Maka kita ketemu dari sibu menjadi sib. Dari siba ini jadi siba. Dan seterusnya. Berarti menjadi, ini yang udah final, sib, siba, sibu. Sibi, siba, tetap yang terakhir tetap sib. Nah-nya nggak dihapus yang di akhir. Oke, sekarang berarti secara keseluruhan, step-stepnya adalah kita lihat fiil mudhari'nya. Kemudian hapus huruf mudhari'ah, kemudian kita bikin majzum. Itu 3 stepnya. Berarti dari tasibu di sini, sip itu kan asalnya tasibu ya, Wak ya. Ya. Hmm. Tasibu menjadi sibu menjadi sib. Kalau siba itu asalnya antuma untuk antuma. Antuma adalah tasibani. Berarti Hmm. tasibani, Sibani. sibani, Sibani. Sibani. siba Sibani. gitu. Sekarang coba untuk antum, Wak. Antum itu fil mudhari'nya adalah tasibuna. Coba gimana menjadi fil amar, Wak? Tasibuna. Kemudian Eh, tasib. Tasib. hapus huruf mudhari'ahnya, Wak. Oh. Isbuna. Isib. Sibuna, Is, isbuna. tasibuna, sibuna. Kemudian bikin majzum dengan menghapus nunnya menjadi sibu Sibu. gitu. Oke. Sekarang kita visualisasikan, kita tulis. Bagaimana cara membuat fiil amr dari fiil misal yang dari bab fa'ala yaf'ilu. Pertama cari fiil mudhari'nya yang untuk mukhatab yaitu anta, antuma, antum. Misal di sini tasibu, tasibu, tasibu. Di sini tasibani, tasibani. Step satu hapus huruf mudhari'ahnya. Maka kita ketemu di sibu. Di sini ketemu di sibani. Step satu hapus huruf mudhari'ah. Step kedua bikin dia menjadi majzum. Kalau untuk anta satu orang ya, kita bikin dia harokatnya sukun, maka menjadi sib. Sib. Ini sudah selesai, sudah jadi fi'il amar. Sibani. Kalau yang selain anta, yaitu antuma, antum, anti, antuma.
itu dalam hapus nunnya. Kalau antunna itu nunnya nggak dihapus. Berarti menjadi siba. Sorry, salah. Siba. Ini sudah final. Ini fi'il amar untuk dua orang. Berarti Wawa lagi ngomong ke laki-laki dua orang. Wawa nyuruh dia untuk meloncat. Wawa ngomong tiba gitu. Oke, Wawa udah tahu stepnya belum, Wak? Ini. Subani. Jadi taknya dihilangin jadi Siba. Sibani. Sibani. Mm-mm. Kemudian dimaksumkan jadi Siba. Iya. Oke, sekarang tes buat Wawa ya. Sekarang untuk anti. Anti itu kan fi'il mudhari'nya tasibina. Ta, si, bi, ya, nun. Ta, si, bi, tasibina. Oke, step satu apa, Wak? Hilangkan taknya. Lain-lain Oke, tak. Hmm. maka berubah menjadi Sibina. sibina. Oke, step kedua apa, Wak? Ma- ma- eh, ma- Madzumkan. Nunnya hilang. Majzumkan Madzumkan. dengan menghapus nun. Nun. Maka berubah menjadi apa? Sibi. Sibi. Ini udah final atau ada lagi, Wak? Ya-nya hilangkan karena itu. Apa? Enggak, ini udah Apa ya? final. Oh. Gitu. Ini udah jadi fi'il amar untuk anti. Wawan nyuruh perempuan satu orang untuk meloncat. Sibi. Sudah cukup sampai situ. Nggak ada penghapusan lagi. Sekarang untuk antum. Antum itu kan fi'il mudhari'nya tasi buna. Bunuh. Tasi, tasi buna. Oke, sekarang aku nggak kasih tahu nih step-stepnya. Oke, step satu apa, Wak? Hmm. Hilangkan taknya. Berarti jadi apa? Jadi buna. Ya, jadi apa? Si buna. Si buna. Si buna ya. Si buna dan step terakhir hilangkan nunnya. Oke, jadi Sibu. si bu. Dan jangan lupa tambahkan alif, Wak, kalau buat yang wow. Penulisannya begini. Si bu. Nah ya itu fungsi alif selalu ditambahkan itu kenapa tuh kaidahnya? Nah, itu namanya alif fariqoh. Alif untuk membedakan antara waw jamaah. Waw jamaah itu untuk menunjukkan laki-laki banyak. Ini kan antum. Antum itu kan laki-laki banyak. Bener nggak? Iya ya. Ya. Dan untuk membedakan waw yang asli. Seperti di kata yad'u. Hmm. Ketika menulis yad'u, itu nggak ditambahkan alif. Karena di sini wawnya asli. Di sini wawnya asli, wa. Kenapa? Karena kita melihat masdarnya dakwah. Dakwatun. Nah, berarti huruf aslinya apa? Da, a, wa, Wow. gitu. Berarti waw asli tidak perlu ditambahin alif farikoh. Sedangkan waw jamaah ini ditambahkan untuk menunjukkan antum, untuk menunjukkan kalau lawan bicaranya adalah banyak, yaitu Banyak. antum. Gitu. Arti wa. Ya ya. Oke. Sekarang eh waw udah tahu cara bikin fi'il amr. Sekarang aku tanya fi'il lain yang serupa, tapi beda nih, bukan wasaba yasibu. Misal, eh, wajada yajidu.
artinya menemukan. Wajada yajidu. Fi'il amr dari wajada yajidu untuk anta itu apa, Wak? Wajada jajidu. Jadi eh, Ini nggak usah prosesnya. Langsung aja fi'il amr untuk anta apa? eh, tanjudu. Nah, bukan, Wak. Eh, Coba lihat lagi ya. Ntar dulu. Oke. Di wasabaya sibu wasban wasibu sini, ini yang fi'il amr mana, Wak? sip. Sip. Sekarang kita ganti fi'ilnya jadi wajada yajidu. Maka fi'il amarnya adalah Oh, wajada yajidu. Jid. jid. Nah, gitu, Wak. Oke. Oke, oke. Oke. Sekarang kita ke proses lagi nih. Sekarang jid itu adalah fi'il amar untuk anta satu orang. Hmm. Tapi kalau untuk anti, gimana tuh, Wak? Anti, anti jidu. Jidu Jidu, untuk antum. buntum, untuk antum. Kalau untuk anti, Ji- Jiduri, jidu. nah, kita cari dulu nih. Hmm. Fi'il mudori untuk anti. Kalau fi'ilnya wajada. Sorry, kalau fi'ilnya ya wajada yajidu. Fi'il mudori untuk anti, kalau fi'ilnya wajada yajidu adalah tajidina. Oh iya, ya, Ya, tajidina, benar. Ya, tajidina. berarti fi'il amarnya adalah, Tajidi. oke, masih salah. Kita Hmm. lihat prosesnya. Cara membuat fi'il amr. Kalau fi'ilnya fi'il misal. Tajidina. Step one. Oh, hilangkan taknya. Jid, Mm-mm. jidi, Berarti jidina. jidina. Step two. Hilangkan naknya. Jidi jadinya. Iya, ya, jidi. Jidi. Iya, Gitu. iya. Ganti fi'il lagi ya, Wak. Bisa Oke, ya? iya, iya. Oke. Waqada yaqidu. Fi'il amrnya adalah waqada yaqidu. Fi'il amrnya adalah Amar untuk apa? Anta. anta. Ya. Untuk anta, kid. Tid. Benar. Tapi kalau fi'il amrnya untuk antum. Itu gimana, Wak? Antum berarti kidu. Tidu. Kidu. Oke. Prosesnya tahu, Wak. Kayak gimana, Wak? Ya. Coba. Pertama, Fi'il mudhari'nya adalah mudhari. takiduna. 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 Terus step one. Tapuan hilangkan taknya. Jadi Kiduna. step two. Step 2-nya hilangkan nunnya. Jadi kidu. Mm-mm. Kidu. Ada alifnya nggak itu di akhir? Oh iya, tambah alif. Karena antum. Iya. Mm-mm. Sekarang kita tadi ya. Gimana kalau itu fi'il amarnya untuk anti? Jadi apa, Wak? Eh, Kidi. Gidi. Benar. Kalau untuk antuma, untuk dua orang, berarti apa? Hmm, Kida nih. Kida. Tidak. Kida. Kalau untuk antunna, Antuna. Kid. Kidna. Kid. fitna. Gitu. Kidna. Kidna. Nanya nggak hilang. Ya, kidna. Gitu. Oke. Habis ini udah paham. Yang terakhir banget dari misal, yaitu cara membuat fi'il nahi. Konsep dari fi'il nahi itu sebenarnya fi'il mudhari mukhatab, yaitu anta antuma antum, anti antuma antunna. Ditambahkan la nahiyah. La nahiyah adalah la yang artinya jangan. Kemudian majzumkan fi'il mudhari'nya. Kenapa? Karena la an-nahiyah itu dia memajzumkan.
Wawa tahu eh, huruf lam nggak? Huruf lam itu maksudnya bukan huruf lam, tapi huruf yang terdiri dari huruf lam sama mim. Lam. Itu harf kan itu Hmm. ya. Iya, itu harf. Harf ya. Lam. Tahu ini kan, Wak? Ya. Nah, itu lam itu fungsinya memajzumkan. Begitu juga dengan la an-nahiyah. Hmm. Jadi dia sama-sama memajzumkan. Di Quran surat Al-Ikhlas itu ada fiil misal tuh. Coba di mana, Wak? Qul huwallahu ahad, nggak ada. Allahu somad, nggak ada. Kemudian Lam yalid. lam yalid. Lam yalid, coba asal katanya apa itu, Wak? eh lam yalidu. Yaliduna. Enggak, maksudnya fiil Apa? madinya deh. Fiil madinya apa? eh di yalid itu ya. Hmm. Yal, yalidu. Tidak, tidak, dia tidak beranak kan? Tidak diperanakan. Oh ya, ini apa noh? Maju jadi maklum. Nah, kita lihat. Hmm. Kalau di sini, dari semua ini, yalidu itu cocoknya masuk kemana, Wak? Ke itu tasib lah tasib. Ya sibuk, ya kan? Ya sibuk. Hmm. Nah, harusnya lam yalid itu yalidu. Benar gak? Ya, Tapi karena dia kemasukan lam, dia menjadi majzum. ya. Maka di Quran jadi lam Yalid yalid. Sukun, doma, kasroh, fathah. sukun. Sukun. Lam yalid. Begitu juga dengan la. An-nahiyah yang artinya jangan. Kalau adalah ini, maka fiil setelahnya majzum. Mm, Gitu. Kita sekarang balikin ke wasaba yasibu ya, Wak. Di sini fiil nahi yang mana, Wak? Yang mana? mm, Lah ya sibuk. Ya sib. Nah, Ya sib. la tasib Ya ya. tasib. Yang ini. Oke. Berarti caranya dengan fiil mudhari mukhatab yaitu anta antuma antum anti antuma antunna ditambahkan la anahiyah kemudian majzumkan. Oke, sekarang kata asalnya tasibu ya kan? Tasibu. Tasibu. Sekarang kita mau bikin fiil nahi. Pertama kita tambahkan lam nahiyah. Konsekuensi dari lam nahiyah ini adalah memajzumkan fiil setelahnya. Maka dari tasibu menjadi La tasib. la tasib. Sukun. Dan setelahnya itu cara memajzumkannya dengan menghapus nunnya kecuali di antunna. Nunnya tetap ada. Jadi la tasib, la tasiba, la tasibu, la tasibi, la tasiba, la tasib. Nah, Mm. oke. Sekarang coba Wawa bikin fiil nahi dari kata dari fiil wasabaya sibu ya untuk antum. Coba gimana, Pak? Sekarang gini, Untuk fiil mudhari untuk wasabaya eh sibu yang antum itu apa bentuknya? eh, mudorinya yan sibu, tan sibu. Untuk antum mudorinya Mhm. tan subuna. Tasibuna. Tasibuna, tasibuna ya. Ya, kita ketemu tasibuna. Tasibuna. Oke, cara bikin ini jadi fiil nahi gimana, Pak? eh Ditambahkan itu la nafi, La nahi, la nahi ya, terus la nahi.
kemudian dimazumkan itunya naknya, Dimajzumkan dengan menghapus menghapus nun. nun Ada latas yang kurang? karena di antum tambah alif. Benar. Iya. Jadi la tasibu. Kalau Tasibu. untuk anti jadi la Nanti tasib, tasibi, la tasibi ya. tasibi, Kalau untuk antuma la tasib, tasiba. oke la tasiba. Benar. Jadi wow udah paham ya soal fi'il amr sama nahi Ya, di fi'il vital. Coba sedikit ini Wak, buat wawasan nih. Lam yalid di surat Al-Ikhlas, lam yalid wala walam yulad ya kan. Lam yalid. Oke. Yalid itu dia fi'il mudhari sesuai dengan yasibu, ya kan? ya. Fi'il madinya apa, Wak? Kalau fi'il mudharinya yalid, berarti fi'il madinya apa? Yalada, yalida, Salah, yalida. salah. Madi, madi kan? Mm-mm. Lam yalid. Sebelumnya di lam yalid, di kata yalid, di situ ada huruf yang dihapus nggak? Ada wow itu ya. Wow, Wow, berarti yalidu, asalnya ada wow di situ. yalidu, oke oke. Aslinya yaulidu. Yaulidu, oh yaulidu. Mm-mm. Aslinya begitu. Sekarang coba yalid atau yalidu, itu fi'il madinya berarti apa, Wak? Hmm. Yailidu, Fi'il madi. Coba, madi, lihat dulu nih. Fi'il madi dari semua ini yang mana, Wak? madi, wasaba. Wasaba, ya kan? Hmm. Wa, sa, ba. Fi'il mudhari'nya ya, si, bu. Ya sibuk. Oke, kita baru ketemu nih fi'il mudhari'nya doang. Ya lidu. Sekarang kita cari fi'il madinya. Maka fi'il madinya adalah Yalada. salah. Hah? W- Benar. Wa, Wa, wailada. enggak. Wa, Walada. Tiga walada. dong. Tiga. Wa, Tiga oh ya, huruf. salah salah ya, salah salah. Iya. Walada. Lam yalid, walam yulad. Lam yalid. Itu fi'il mudhari'nya adalah walada. Gitu. Coba sekarang nih wasaba yasibu wasban wasibun mausubun sib latasib mausibun misabun wusiba yusabu ya. Ganti fiilnya jadi walada coba wa. Walada Walada, yaslibu, ya yalidu, walada yalidu yalidu, yalidu. Was, walada yalidu waldan, waldan ya gitu. waldan. Tapi sebenarnya kalau masdar itu dia kan bebas ya Wak. Jadi nggak ada aturan tertentu. Dan ternyata kalau walada yalidu itu masdarnya bukan wasban, bukan waldan, bukan wuludan, bukan lidatan, melainkan eh, wiladah, wiladatan. Jadi kalau masdar dia memang keluar dari kaidah, suka keluar dari kaidah gitu. Tapi lanjut walada yalidu Yalidu, wiladatan waldan, waldan.